Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita bersama pada malam ini. Kita dapat sama-sama melaksanakan satu ibadah kepada Allah. Setelahnya Isya kita lanjutkan dengan tarawih dan witir. Alhamdulillah kita sudah selesai. Salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya coba mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqqah ila arba'ati nafarin. Kata Rasulullah, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Barangkali ini 4 hal saja yang kita bicarakan malam ini. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran. Dari 4 golongan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabbur, memaknai, menghayati, kemudian mengamalkan dalam kehidupannya. Itu talil Quran. Yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tatanan tata cara baca Al-Quran. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Artinya ada metode, ada cara bagaimana kita membaca Al-Quran yang baik dan benar. Maka oleh karena hadirin kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan Ramadan kita pada saat ini, kalau kita melihat bahwa orang membaca Al-Quran lebih intens di dalam bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lain. Golongan yang kedua kepada Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lidah. Menjaga lidah, tidak berkata-kata yang kotor, tidak ada kata dusta. Hana ada pegah barang-barang kapu yang hana manfaat. Nah, setiap yang kita ungkapkan, yang kita keluarkan bermanfaat, jadi nasihat, jadi obat kepada orang lain. Itu adalah hafizul lisan, orang yang selalu menjaga lidah. Malah lidah ini adalah lebih berbahaya daripada anggota-anggota yang lain. Dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa lisanukum asadukum, lidahmu adalah harimau bagimu. Kebagat tamsi lidahnya sabal lagi ban rimung, lagi urung pelara rimung, asad. Salah-salah dalam tapera maka dia akai pajuh katanya. Demikian pula dengan lidah. Saat kita tidak pandai, tidak mampu, tidak sanggup menjaga, maka gara-gara lidah kita akan binasa. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan pula dengan Ramadan. Jaga lidah. Menyelam Ramadan kan kepada salah sabah untuk gedanya kita pelihara supaya Ramadan gedanya puasa gedanya lebih pahala oleh Allah. Baik batil pahala puasa juga dengan menjaga lidah. Hana pagah haba berangkapu, hana musulit. Ya. Itu kan jaga lidah. Hana pagah haba nyonyoji. Hana tak jaga baik batil pahala puasa tu karena tengah dah puasa. Maka kaitannya dengan Ramadan, di bulan Ramadan ini lebih banyak orang yang menjaga lidahnya ketimbang dengan bulan-bulan yang lain. Menyo boleh lain nak sau pingat aku dak terpegah gop tak ke marang kapuk malah ipok-pok jara wayu lah. Diguyak oleh orang lain. Tapi saat bulan Ramadan, saat kita kadang-kadang ingin mengatakan sedikit kepada orang lain, ada orang yang mengingatkan, ada teman, "Hei, puasa. Hei, Ramadan. Gadah kepala puasa." Ada yang mengingatkan. Tapi coba di bulan-bulan yang lain juga sama kita terapkan seperti ini. Mungkin kita dapat menekan sedikit angka-angka orang yang mengguncing kepada orang lain. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah muta'imil ji'an. Bahasa hadisnya, muta'imil ji'an
atau dengan bahasa lain adalah orang-orang yang punya kepekaan sosial, orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Sekitarnya mantang le uru-uru yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara Allah sehingga harta kepada kekayaan yang nabah kita berikan kepada orang lain. Sebagaimana perut gedenya penuh, maka orang lain yang hana-hana penuh perut, adakah hana-hana penuh tak tersampai. Artinya punya kepekaan sosial. Maka orang itu muta'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Hadirin yang berbahagia, terkait kembali dengan Ramadan, muta'imil ji'annya memang juga dilakukan di setiap menasah, setiap masjid. Karena yang notabene orang berpuasa semuanya lapar. Dia kan diam-diam bohong seandainya orang bicara bahwa puasa tidak lapar. Yang namanya puasa menahan daripada lapar dan dahaga dan hal-hal yang lain. Artinya kita lapar. Maka nanti lagi ada gerai di luar tempat berbuka puasa. Siapkan kanji rupiah ada apapun di melatah-melatah di mana-mana. Itu juga salah satu bentuknya bagaimana menyiapkan makanan kepada orang-orang yang lapar, para musafir yang lewat. Andai kata mereka mau berbuka puasa, ada tempatnya. Muta'imil ji'an, kita orang yang siap menyediakan makanan kepada orang-orang yang lain. Kita terapkan dalam rumah tangga, iya bisa. Kita sebagai ayah, teoro cik giyu-yu dalam bulan Ramadannya, giyu meluah-luah belanja, giyu mewah-mewah bacut, kan giyu menjai-jai. Artinya bukan kita mengedepankan hawa nafsunya, tapi memang giyu dalam Ramadan. Bu mangat-mangat, menyobarkan kurang mangat makanan, itu Ramadan bu mangat bacut. Nyawarji kalau Ramadan hanai mewah halang Ramadan bu mewah bacut, kan menjai-jai. Karena tanya yang lain tak menjai-jai, punuh meja le dapat dua, lengan kai dapat jauh. Itu cuma nafsu. Artinya seorang ayah, seorang bapak buat belanjaan, memberikan makan kepada keluarga, kepada istrinya, kepada anaknya dengan nawa itu sedekah, walaupun itu adalah nafkah. Seorang ibu memasak, setelah dimasak dihidangkan di atas meja, dalam hatinya diniatkan bahwa untuk melayani para suami yang puasa, para anak yang puasa, itu juga sedekah. Maka disitulah keberkahan akan tercipta dalam rumah tangga, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dengan siap saji yang kita lakukan ini mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Athaibe dengar-dengar coro ya taguan bu kurang juga tengah puasa nyen hanjit, tapi siapkan pada tempatnya dan pada waktunya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Rasulullah yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga adalah shaimir Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masuk gedanya adalah orang yang tengah puasa bak bulan Ramadan. Orangnya yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan benar adalah salah satu golongan yang dinanti-nantikan oleh surga. Ipreh-preh gedenya oleh surga, dirindu oleh surga. Maka beruntung dan berbahagialah kepada kita-kita yang melaksanakan ibadah puasa. Buntung dan rugilah kepada orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Karena puasanya salah sebuah bulan terbaik Nabi Allah kepada kita. Maka gedulih dalam kitabnya min khasaisina, daripada keistimewaan kepada kita, yakni kepada Muhammad dan umatnya. Walaupun dalam ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah juga diberikan kepada umat yang lain. Artinya puasa kan tayo mentang urang awai pina. Tetapi ada keistimewaan dalam sisi teknis dan tata cara pelaksanaannya tidak sama antara yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad dan umatnya dan juga kepada umat-umat yang masa lalu. Keistimewaan Ramadan lihat. Jadi bicara tentang keistimewaan Ramadan banyak sekali. Tapi berhubung waktu yang terbatas, kita hanya singkat. Di antaranya, setiap ibadah yang kita lakukan dalam Ramadannya adalah gelipat ganda oleh Allah Ta'ala, gebi dengan siribe buah fadilah, gandaan di punya standarisasi yang dipatok oleh Allah adalah isyru amsalihah. Setiap satu kebaikan dikali 10, itu standar. Boleh lain, dalam Rajab, dalam Sya'ban. Kita mau Rajab, Allah kagak mulai ke ganda 70.
Sya'ban 700, Ramadan 1000. Malah menyokeneng bak Lailatul Qadar, ini luar biasa. Lipat gandaannya alam luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di antara ilmu takalan kebaikan yang nadapeun keistimewaan kekhususan dalam bulan Ramadan yang hana ba'lain terungkap saat Nabi Musa alaihi salam berdialog dengan Allah. Ya, Nabi Musa kan terkenal Musa kalamullah. Artinya Musa senantiasa berbicara komunikasi langsung dengan Allah. Setiap kena berjumpa dengan Allah gejak Bukit Tursina kepada haba. Hingga terkenal dengan Musa kalamullah. Sebab orang Nabi Musa ketanya kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, ikna orang lain ya Allah yang lebih haya, lebih mulia, lebih hebat daripada Lut. Pakan ngedeng oleh Allah. Hai lun tapi lun pakai haba ngaron. Lun tapi lun komunikasi secara langsung dengan ron. Ikna orang lain yang lebih haya bak lun. Kejap oleh Allah. Nah Musa. Nah ya Allah, nah. Siapa mereka? Sebagai Allah Musa, nanti suatu saat di akhir zaman saya akan utus seorang rasul yang bernama Muhammad dengan umat yang cukup banyak. Maka pada saat itu Allah akan mewajibkan, akan memberikan satu bulan yang namanya Ramadan. Maka mereka akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka saat mereka berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika arhamar rahim. Pada saat itu kata Allah, Muhammad dan umatnya tidak ada hijab antara aku dan mereka. Saat umat Muhammad dan umat Muhammad dibuka puasa, wahai Musa hana padok antara awaknya ngelun. Sementara gata Musa pegah habang ngelun ada 7.000 hijab. Nah 7.000 hijab, 7.000 bawah padok antara gata ngelun Musa. Tetapi Muhammad dan umatnya saat mereka buka puasa tidak ada hijab. Laginya ni Allah betul kena Musa. Ya Allah ya Rabbi pakan hanabi kelun mentang fadilahnya kepun ya'juk ke Muhammad. Musa, bulan Ramadannya adalah sayyidus syuhur sebagai pangulai bulan, maka tidak pantas untukmu wahai Musa karena engkau bukan sayyidul anbiya. Yang namanya sayyidul anbiya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sayyidus syuhur akan saya berikan kepada sayyidul anbiya. Artinya pangulai bulan akan lunjuk kepada pangulai Nabi. Baru dah abah Nabi Musa, ya Allah ya Rabbi, menyomenan pakan hanya pegat lun ke dihbejek ke umat Muhammad. Itu juga tidak mungkin Musa. Gata kalun bi sebagai Nabi, karena pangkat sebagai Rasul kan hanya mungkin je ke umat kau. Dan masa akan cukup lama. Artinya ketahuilah Musa alaihi salam salah satu nabi juga yang hebat di dalam sejarah peradaban Islam, tapi beliau mohon diri, minta diri supaya dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad. Kita nyok kaje ke umat Muhammad. Hana ada pura orang hebat, hana ada pura orang haya. Ini adalah menjadi masalah bagi kita. Oleh karenanya hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimir Ramadan yang keempat dari orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah salah satu juga bagian daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Insyaallah mudah-mudahan tayo akan senantiasa terus melaksanakan ibadah puasa sampai dengan selesai. Dalam melaksanakan ibadah puasa jaga supaya terpelihara, terutama hana batia puasa, tente yang kedua hana batia pahala. Sedapat mungkin kita terus menjaga. Kemudian siang harinya kita laksanakan puasa, malam melakukan ibadah tarawih. Itu juga keistimewaan puasa. Yuh dalam Ramadan hawa ke tarawih hana. Abih Ramadan kita mengsyawal tengku sakit kaui benar tema yang tarawih tidak ada. Cuma lam bulan Ramadan. Beruntunglah kita yang setiap malamnya mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah tarawih, maka celakalah, rugilah
orang-orang yang selalu mengabaikan setiap malamnya, tidak pernah ke masjid dan ke manasah, bahkan di rumah sendiri tidak melaksanakan ibadah tarawih. Itu adalah salah satu yang keberadaannya khusus di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah menyo Allah na pudip dan nyo tunu ke Ramadan tarempok lem menyo han pudip hanali merempok ng Ramadannya. Maka dalam Ramadannya bagaimana kita fokus diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedapat mungkin kita lakukan apapun itu kebaikan, silakan kita lakukan. Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang lebih tidur saja dianggap ibadah. Naumus saim ibadah, tidur orang yang puasa adalah ibadah. Kemudian tiratai hurokannya dengan ada puasa. Beda dengan ibadah lain, menyotengut dan semayang betul. Biasa tu boh. Pulang panjang dah juaki kehinanya dengan kata liu mana gede. Artinya betul semayang. Tapi mau dalam puasa aja tengok dia nak apa. Tengok tak tanya kan nyorong puasa. Artinya kita sedang melaksanakan ibadah puasa, tidur kita dianggap ibadah oleh Allah. Nafas yang kita keluarkan, yang kita tarik dianggap tasbih oleh Allah. Luar biasa. Maka kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau Ramadana sana." Seandainya umatku tahu apa yang ada, yang tersembunyi di dalam Ramadan, sungguh mereka akan bercita-cita bahwa bubantithun Ramadan menan kepada Nabi. Mangkana hana ada tepu ada je bertengah kau raya dia enggak habis Ramadan. Karena hana ada tepu. Tapi kepada Nabi seandainya umat lo itu putar terkandung dalam bulan Ramadan, sungguh cita-cita bubantithun Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sesuai janji 10 dalam 15 menit insyaallah kadruh adik ehnan manteng dua sampaikan lebih dan kurang satu hadis yang kita sampaikan tadi bahwa surga rindu kepada boh golongan manusia. Yang perlu kita catat bahwa talil Quran urung baca Quran, yang kedua urung jaga lidah, yang kelima urung yang punya kepekaan sosial yang selalu memberi makan kepada orang yang membutuhkan, yang keempat adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita keempat-empatnya ada kita di dalamnya. Billahi fisabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.